Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Warta? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Semoga selalu dilindungi Allah. Semoga selalu dalam iman dan Islam. Kisah Ibnu Mas'ud, pendeta masuk Islam di Mojokerto. Gerejanya pernah dibom. Makam keluarga Pondok Pesantren Al-Hasani, Desa Jatimulyo, Alian Kebumen, Jawa Tengah menjadi tempat Ibnu Mas'ud menyibukkan diri. Ia rajin membersihkan sampah yang berserakan di makam. Ia adalah bagian dari pengabdiannya kepada agama barunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ibnu Mas'ud tak segan bekerja menjadi tukang kebun sekolah. Ia juga memungut sampah atau barang-barang rongsokan untuk dijual kembali. Kehidupan Ibnu Mas'ud yang merupakan seorang mu'alaf ini sangat bertolak belakang dengan kehidupannya dulu. Padahal dulu ia golongan priai. Tepatnya saat ia masih menjadi pendeta di sebuah gereja di Mojokerto, Jawa Timur, ia dan keluarganya sempat tinggal di kota yang bergelimangan harta. Aktivitas saya sekarang adalah adzan di masjid, membersihkan makam, jadi tukang kebun, dan memungut rongsok di tempat sampah, kata Ibnu Mas'ud yang berbincang dengan kami. Kehidupan Ibnu Mas'ud berubah total setelah memutuskan untuk masuk Islam. Ia meninggalkan segala urusan dunia yang pernah memanjakannya. Ibnu Mas'ud pun meninggalkan anak istrinya karena menolak ajakannya masuk Islam. Agus Setiono, begitulah nama awal Ibnu Mas'ud sebelum jadi mu'alaf, memperoleh hidayah usai melihat bintang yang berlafaz Allah dengan aksara Arab di suatu tengah malam. Ibnu Mas'ud merasa itu petunjuk kebenaran, sehingga hatinya mantap untuk masuk Islam. Setiono dulu lalu disarankan budunya ke pondok pesantren Lirboyo Kediri untuk memantapkan keyakinannya dan mempelajari agama Islam. Hingga ia bersahadat di sana di bawah bimbingan Kiai Haji Idris Marzuki saat masih hidup. Namanya kemudian diganti menjadi Ibnu Mas'ud. Setelah syahadat, saya diajari wudhu, membaca alif, ba, ta, sholat yang benar. Dari situ saya menjalankan tata krama Islam dengan baik, katanya. Keputusan pendeta itu masuk Islam sempat ditentang kalangannya. Ia bahkan mengaku sempat mendapat ancaman, namun siapapun tak bisa menggugat keputusannya. Ibnu Mas'ud memutuskan meninggalkan kota dan orang-orang yang telah berhubungan dengannya, termasuk keluarga. Ibnu Mas'ud tak lagi memegang handphone untuk memutus kontak dengan kenalannya. Dari Jawa Timur, ia hijrah ke sebuah desa di Kecamatan Alian Kebumen, Jawa Tengah. Di sana ia memperdalam pengetahuan Islam di Pondok Pesantren Al-Hasani, pimpinan Kiai Al-Asy'ari Muhammad Al-Hasani, yang juga ketua Pagar Nusa Kebumen. Ia bertemu Kiai Asy'ari sewaktu di Lirboyo hingga memutuskan ikut ulama itu pulang ke Kebumen atas restu Kiai Idris Marzuki. 3 tahun menimba ilmu di pesantren membuat pengetahuan agama Ibnu Mas'ud selalu bertambah. Ia yang telah matang belajar teologi Kristen hingga menjadi pendeta, kini harus mulai nol lagi untuk mempelajari agama Islam. Alhamdulillah, pengetahuannya pun bertambah. Kegiatan istighosah, mujahadah saya ikuti, kitab kuning saya pelajari, ujar Ibnu Mas'ud. Semakin dalam pengetahuannya tentang Islam, hatinya semakin mantap. Agama Islam ternyata tak seperti bayangannya dulu sebelum menjadi mu'alaf, yakni keras dan menakutkan. Agama Islam mengajarkan kedamaian serta akhlakul karimah, bukan radikalisme sebagaimana dicitrakan selama ini. Ia kini tahu aksi teror hanyalah ulah oknum yang membawa nama agama untuk menghalalkan tindakannya.
Ibnu Mas'ud ternyata punya pengalaman tentang kejahatan terorisme yang sempat mengancam nyawanya. Gerejanya pernah dibom saat ia dan umat Kristiani lain menjalankan peribadat Natal. Seketika ledakan itu membuat jemaat lari kocar-kacir. Ibnu Mas'ud yang kala itu masih bernama Agus Setiono ikut lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Insiden itu bahkan menewaskan seseorang anggota Bansar NU yang sedang berjaga mengamankan gereja. Ibnu Mas'ud berhasil selamat dari insiden itu, meski ada jemaat yang luka karena kena puing-puing ledakan. Meskipun selamat, insiden itu melahirkan trauma mendalam bagi Ibnu Mas'ud. Ia benar-benar ketakutan jika peristiwa serupa terulang dan menimpanya lagi. Saya tidak membenci Islam, saya hanya takut saat itu, kata Ibnu Mas'ud. Terima kasih, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya agama Islam itu agama yang toleran, agama yang rahmatan lil alamin. Semoga sehat terus. Jangan lupa like, share, and subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.